Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahumul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Idza rada'aitan 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni azituntahu dzalika wa anni uhibbuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabbahu Allahu 'abdan ibtalahu." Shadaqallahul 'azim. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azamatuh yang begitu besar memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Yakni nikmat yang utama adalah nikmat bisa hidup di akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dilanjutkan dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita semua insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat rahimahumullah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka patutlah kita untuk bertakwa kepada Allah, memaha besarkan Allah, memaha tunggalkan Allah, memaha kayakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kekayaan dan kemiskinan. Semua hidup di dunia ini tidaklah abadi. Apabila kita lalai akan kebahagiaan kita, maka ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidaklah abadi. Ketika sahabat-sahabat rahimakumullah mendapatkan kesedihan, ingatlah bahwa kesedihan kita tidaklah abadi. Yang abadi adalah ketika kita bertakwa kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa sama-sama bersilaturahmi, sama-sama kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Karena di akhir zaman ini jangan pernah tinggalkan dua tempat. Yang pertama, jangan kau jauh-jauh dari masjid atau musholahmu. Yang kedua, jangan kita jauh-jauh dari majlis ta'lim, majlis ilmu dan majlis zikir. Karena ini zaman fitnah, zaman di mana semua orang bisa akan menghalalkan segala cara. Tetapi dengan iman, dengan kita duduk bersama alim ulama, dengan kita bertabaruk bersama alim ulama, meskipun kita bukan ulama, kita duduk dengan ulama. Maka di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, jalisu al-ukama wal ulama, duduklah kita bersama alim ulama sekalipun kita bukan ulama. Jalisu al-ukama wal ulama, duduklah kita bersama alim ulama sekalipun kita ini ahli pendosa. Karena apa jamaah sekalian dirahmati oleh Allah? Ada keberkahan bagi seorang muslim yang duduk bareng bersama ulama. Innallaha ta'ala nafarallahu quluban binuril hikmah. Orang-orang yang duduk bersama alim ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan dalam hatinya binuril hikmah, yaitu adalah sebuah hikmah yang insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat fillah yang mendengarkan, kita harus semangat membangun ukhuwah Islamiyah kita dengan berakhlak yang insya Allah mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dengan kita duduk bersama alim ulama, kita berzikir kepada Allah, ajak sahabat-sahabat kita
kawan-kawan pemuda dan pemudi kita untuk mengingat Allah, untuk memahabesarkan Allah. Karena sesungguhnya dengan kita duduk di satu wadah, berkumpul dengan kawan-kawan kita yang memang notabene di dalam zona hijau, yang memang sekarang lagi sedang pandemi dan mengikuti protokol kesehatan. Ya, tapi apabila kita terlalu mengabaikan, maka kita akan kena penyakitnya. Tetapi kalau kita terlalu berlebih-lebihan akan wabah yang Allah berikan ini, maka itu mungkin akan bisa menghancurkan keimanan kita. Para nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apa tanda dan buktimu bahwa Engkau mencintai hamba-Mu?" Ada perwakilan jamaah sekali rahmati oleh Allah. Para nabi bertanya kepada Allah, apa tanda bukti Allah bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitan abdan aktsara min zikri fa'lam anni azintu lahu dzalik wa anni uhibbuh. Wahai para nabi, saksikanlah apabila ada sekelompok hamba-hambaku yang mereka duduk bersama kawan-kawannya untuk memahabesarkanku, mereka berzikir kepadaku, mereka mengagungkanku, sesungguhnya itu semua atas perintahku, karena aku cinta kepada hamba-hambaku. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kehadiran kita untuk memeriahkan, untuk melengkapi di dalam majelis ilmu, di rumah kita berzikir dengan keluarga, di musolah, di majlis taklim kita ramaikan, kita besarkan nama Allah, insya Allah itu semua adalah bukti bahwa kita salah satu orang pilihannya Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dari kemalasanmu, bangkitlah dari keterpurukanmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Apa saja yang menjadi keinginan kita yang buruk, maka Allah tahu. Dan apa saja yang menjadi keinginan kita yang baik, maka Allah pun akan tahu. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus kepada para pemuda dan para pemudi, untuk kembalilah ke jalan Allah. Dengan seperti apa? Dengan sama-sama kita duduk di majlis-majlis ilmu sesuai dengan bidang masing-masingnya. Kita duduk bersama alim ulama, kita bergaul dengan pemuda-pemuda yang kreatif untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berakhlakul karimah. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan dari ini semua? Maka di era pandemi ini janganlah kita menurunkan keimanan kita sehingga imun kita pun akan turun. Maka percayalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Positiflah, husnuzan billah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tak mungkin Allah akan menghinakan seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulan yang kedua, kita masih hidup di usia kita yang saat ini bukan berarti kematian tidak akan mendatangi kita. Setiap nafas pasti itu akan mengurangi daripada usia kita. Kita tidak tahu meninggalnya sedang apa. Yang sudah pasti kita berdoa kepada Allah agar meninggalnya kita, diwafatkannya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita bersemangat untuk menjunjung tinggi, menumbuhkan cinta kepada Allah, menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.